video perumahan yang ada di Kabupaten Malang ya. Rumah ini perumahan subsidi. Ini dibangun pada tahun 90-an. Nah ini pemirsa, bangunan ini bukan nggak laku ya, mangkrak rusak semua, ini sebetulnya sudah laku semua pemirsa. Usernya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Pak John Malang. Nah, pada siang hari ini saya sedang menyepilkan video perumahan yang ada di Kabupaten Malang ya. Rumah ini perumahan subsidi. Ini dibangun pada tahun 90-an. Nah ini pemirsa, bangunan ini bukan nggak laku ya, mangkrak rusak semua, ini sebetulnya sudah laku semua pemirsa. Usernya ada. Ya tapi entah kenapa kok sekarang banyak yang roboh, nggak ditempati, padahal sudah laku semua dan sudah lunas. Tidak ada tunggakan di BTN, rata-rata lunas pemirsa. Nah ini yang di sana ini kan sudah unit semua sebetulnya, sampai roboh sampai bangunannya habis. Yang di belakang sana juga gitu. Ya sebetulnya ini saya tahu ya, problem seperti ini, problemnya saya tahu karena ada kesalahan dari pihak pengelola dulunya pemirsa. Ya ini kan sudah roboh semua, eman-eman ya bangunan seperti ini ya. Nah sebetulnya kenapa di sini, bahkan di sebelah sini sampai bangunannya habis pemirsa. Saya juga pernah lihat data di sini ya, cek data, ternyata rata-rata itu orang luar kota ya, Surabaya, Sidoarjo gitu rata-rata. Ini subsidi dari pemerintah. Lah sampai ini pemirsa, ini roboh, pagarnya dibangun ulang pemirsa. Nah ini pagarnya baru mau dibangun lagi nih. Di sini ada nih, bahkan rumah sebesar ini ya, rumah baru seperti ini pemirsa. Ya ini bangunan baru ya. Nah ini sampai ada yang dijual lagi. Ini rumputnya tinggi pemirsa, ada semak-semaknya tinggi. Nah ini lagi memberikan semak-semak, membersihkan semak-semaknya dulu. Nah ini pemirsa, ya ingat di sini, lihat ini ada tulisan rumah dijual siap bangun ya. Ya ini pemirsa, siap bangun dengan bangunan baru. Ini hanya dijual 198 juta rupiah pemirsa. Ini siap bangun ya. Ini sepertinya sudah diambil alih oleh pengembang lain, mungkin 1 atau 2 kapling di sini yang akan dibangun lagi. Tapi kondisinya masih seperti ini pemirsa. Ya, seperti ini, kondisinya masih seperti ini. Nah ini pemirsa, bekas puing-puing atau reruntuhan bangunan yang ada di sini pemirsa. Nah yang ini juga sampai ditanami pohon pisang pemirsa. Nah, sampai tanam pohon pisang. Nah di sini. Nah karena pemiliknya ini bisa dikatakan tidak pernah melihat pemirsa, tidak pernah melihat. Dia pemilik hanya membawa surat pemirsa, surat bukti kepemilikan, yaitu berupa SHGB pemirsa. Nah itu ya, nah itu sudah tinggi semua. Nah ini di depan saya ini juga tumbuh pohon pisang, ditanami pohon pisang oleh warga penghuni di sini mungkin pemirsa ya. Nah ini bekas bangunan ya, dibersihkan puing-puingnya seperti itu pemirsa. Nah itu memang sangat memprihatinkan pemirsa. Di luar sana atau di tempat lain masih banyak ratusan orang, bahkan ribuan orang, bahkan mungkin ya jutaan orang yang belum memiliki rumah. Tapi di sini dibiarkan terbengkalai seperti ini ya, terbengkalai seperti ini. Bahkan ini ada yang tanami sayuran pemirsa. Ini dikasih lanjaran 1 kapling, dibongkar, ditanami tomat pemirsa itu. Nah ini tanami sayuran tomat pemirsa. Padahal ya saya yakin bukan yang punya ini yang menanami pemirsa. Nah ini ya, supaya tidak mengganggu. Nah ini pemirsa. Nah ini juga sudah tumbuh rumput liar atau gulma pemirsa. Nah ini ya, tinggi sekali. Tingginya tanaman ini sudah di atas 2 meter pemirsa. Lah itu kelihatan di sana ada belakang ada rumah 2 lantai. Nah itu dengan saya aja, saya hanya separuhnya pemirsa. Ketinggian saya hanya separuhnya dari tanaman liar ini pemirsa. Nah ini pemirsa kelihatan semuanya pemirsa, karena pemiliknya rata-rata orang luar kota ini ya, ada luar kota, ini rata-rata luar kota. Karena rumah subsidi kalau tidak tepat sasaran ya mungkin seperti ini pemirsa. Mungkin juga ini
di tempat sasaran karena orang sudah punya rumah diperbolehkan mengambil subsidi pemirsa. Ya, ini kan mungkin dulu seperti itu, akhirnya tidak ditempati. Setelah saya pernah ngecek ini ya, beberapa rumah itu ternyata alamatnya di antara Sidoarjo dan Surabaya pemirsa. Di data buku di perangkat desa itu gitu pemirsa. Nah, ini saya sedang berdiri di perempatan jalan utama yang ada di dalam. Jalan ini lebarnya kurang lebih 10 meter pemirsa, paving bersih ini kurang lebih 8 meter. Bukan nanti belum sepadan jalan sama saluran ya. Ini ada mobil lagi lewat. Ini saya ada jalan utama ini pemirsa. Posisi jalan utama poros tengah ini pemirsa kondisinya. Ya seperti ini ya. Ya kasihan sekali pemirsa. Lingkungan seperti ini eman-eman sangat disayangkan karena sekarang orang lagi berebut ingin mendapatkan rumah subsidi dari pemerintah. Ternyata yang sudah punya dibiarkan seperti ini pemirsa. Nah ini ya. Ini dikosongkan. Ini dikosongkan sudah berapa tahun ini pemirsa. Ya ini sekarang mulai agak ramai pemirsa. Sekarang sudah mulai banyak penghuninya. Faktor kendala di sini dulu ini masalah air pemirsa, pengadaan air bersih. Ini bisa dikatakan setiap hari dulunya ya. Tahun 2010, 2011 sampai 2012 itu antri ya, antri air ya, air dialirkan bergilir pemirsa, setiap 1 sampai 2 jam ya per blok pemirsa. Akhirnya seperti ini. Nah ini tumbuhan liarnya seperti ini ya pemirsa. Nah ini di blok tengah ini pemirsa, sebetulnya ini bukan yang di pojok. Nah ini bangunan liar ini di depan rumah ditanami jagung pemirsa, di depan dan di sampingnya tanami jagung. Mungkin pemirsa kalau tidak percaya bisa melihat ke lokasi ya pemirsa, bisa melihat lokasi, bisa komen di YouTube. Nah ini saya tunjukkan ya ini pemirsa. Nah ini tanah kosong-kosong semua pemirsa, ini bukan kosong tapi sudah bangunannya roboh pemirsa. Lah ini tanaman pisang. Nah itu ya seperti kebun pisang pemirsa. Lah itu di bawah dinding ya kelihatan puing-puing. Nah itu puing-puingnya pemirsa. Nah, yang ini ada tempat pembakaran sampah ya. Sebetulnya tempat pembakaran sampah ini sudah ada mulai berapa tahun yang lalu, saya tempat-tempat sampah. Tapi ada yang disayangkan pemirsa. Ini tempat sampahnya ada di depan gerbang perumahan pemirsa. Di samping pintu gerbang perumahan ya ini ya. Mungkin satu-satunya perumahan yang ada di Kabupaten Malang yang mempunyai tempat sampah di depan ya, di samping gerbang pemirsa lah. Ini ya. Sebersih apapun tetap masih mengganggu ya. Ini bukan kesalahan warga tapi kesalahan dari pihak pengelola dulunya pemirsa yang menyediakan fasum ya pemirsa. Karena fasum dan fasos itu sangat berpengaruh pemirsa. Nah ini saya berdiri di halaman tempat pembuangan sampahnya pemirsa. Nah, karena sangat disayangkan ya pemirsa seperti ini. Nah itu kelihatan ya, api masih menyala di dalam tungku ya. Ini karena Pak RW-nya yang di sini bekerja berbau-membau dengan RT setempat dan RW ini telah membuat bangunan seperti ini pemirsa. Bangunan ini kelihatan ya, ini kosong ya. Di depan padahal pemirsa ini, di depan gerbang seperti ini ya. Di pintu masuk ada perumahan kotor seperti ini. Dalam arti kosong ya, bukan kotor, kosong ya, tidak tempati akhirnya menjadi kotor pemirsa. Ya ini ya mengganggu pemandangan. Tapi bagaimana lagi pemirsa, karena pemiliknya juga tidak mau menempati ya, seperti ini. Ini pemirsa, ini loh rumah kosong semua begini sampai rusak. Bahkan di sini sampai tanami jagung pemirsa. Loh, ini loh pemirsa, sama warga penghuni di sini dicangkul tanami jagung pemirsa. Nah ini jalannya hancur seperti ini pemirsa. Jalannya hancur ini pemirsa ya. Nah, ini sampai tanami jagung semua ini. Ada jagung, ada labu di situ. Ya ini seperti perkebunan. Ya ini padahal perumahan ini, ada penghuninya, ada pemiliknya ini pemirsa. Suratnya sudah ready ini. Bentuk SHGB sudah ready ini, sudah diterima user semua pemirsa. Ya ini yang di sana juga gitu.
Ini jalannya rusak, pemirsa. Sudah hancur seperti ini. Ya, jagung sampai sana. Ya, itu jagung semua itu, pemirsa. Ya, ya, itu jagung semua. Nah, itu tanaman, terus rumah-rumah hancur di sana semua, pemirsa. Nah, itu kelihatan, pemirsa ya. Ya. Nah, ini pemirsa, sudah hancur semua. Jadi begini pemirsa, sebetulnya bikin perumahan itu mudah, bikinnya mudah, tapi untuk pelaksanaannya agak rumit. Memang dulu waktu zamannya perumahan ini masih peraturan perizinan itu 70-30, jadi 70% efektif, 30% untuk fasum. Nah, fasum itu yang membuat perumahan itu salah, kadang-kadang salah dimension atau salah memperkirakan, itu biaya di taman. Harusnya fasum itu habisnya untuk jalan. Selain masjid seperti ini masjid, terus balai RW, selanjutnya buat untuk jalan semua aja pemirsa, untuk menghilangkan biaya perawatan. Karena apa? Jalan sekali biaya banyak besar, tapi hanya sekali. Tapi kalau untuk taman itu nanti perawatannya tiap bulannya yang mahal pemirsa. Satu itu. Yang kedua, perhitungan berapa sih yang dibutuhkan. Nah, kendalanya di sini yang utama itu faktor air pemirsa. Faktor air. Memang kalau di sini dari faktor air itu banyak orang yang tidak mengerti tentang air. Bikinnya tandon air begini, besar ya, tandon air besar. Mari kita jalan ke sana pemirsa, sambil jalan. Jadi begini ya mas pemirsa, masalah air itu bukan besar kecilnya tandon pemirsa, tapi dari debit air. Air keluar dari sumur pengisian tandon itu berapa, terus keluar untuk warga berapa. Lah cara menghitungnya begini pemirsa, dihitung dulu air itu keluarnya per detik berapa, seperti begini, 5 liter per detik. Nah 5 liter per detik itu dikalikan 1 menit 60 detik. Nah setelah 60 detik itu 5 kali 60 kali 5, 300. Ya 300 itu dikalikan lagi 1 jam 60. Dikali lagi 60. 60 itu dikalikan 18 jam. Jangan dikalikan 24, nanti pompanya nggak ada istirahatnya. Jadi istilahnya gini, nyala 4 jam, istirahat 2 jam. Nyala 4 jam, istirahat 2 jam. Itu ketemunya begitu. Dan nanti jumlah air semua itu dibagi 600. 600 itu kan begini. Kebutuhan air itu, kalau nggak salah ya, kebutuhan air kita itu per 24 jam, itu satu orang dihitung rata-rata 150 liter. Anggaplah per kakak itu 4 orang, berarti 600 liter. Berarti jumlah air semuanya dibagi 400, ya itulah yang dibutuhkan kapasitas air. Kalaupun nanti air keluar dari sumurnya itu masuk ke tandonnya berapa, yang keluar ke marga berapa. Nah di sini tidak, kemarin kejadiannya itu. Yang keluar untuk 400 kakak, yang mempergunakan 1000 kakak, itu sudah minus pemirsa. Tandon sebesar apapun tidak akan mampu. Karena apa? Air itu hanya tandon untuk transit sebetulnya. Pokok permasalahan adalah pengeluaran air, kebutuhan air. Jadinya masuk berapa, keluar berapa. Itu aja pemirsa sebetulnya. Jadi para teman-teman bagi yang belum tahu tentang cara menghitung air atau membuat tandon air untuk bikin perumahan, tolong dihitung itu tadi. Kebutuhan air itu untuk 24 jam. Per orang itu 150 liter dikalikan rata-rata kakak itu per kakak 4 orang, berarti kebutuhan per kakak 600 liter, tinggal bagi. Air keluarnya berapa, debit air berapa, nanti yang dibutuhkan warga berapa, tinggal bagi. Jadi seperti, oh pompa ini cukup untuk 300 kakak, jangan dipaksakan membuat 500 kakak, itu akan minus, akan menjadi berantakan. Kalau bisa usahakan bikin 2 sumur seperti itu pemirsa. Oke pemirsa, sementara sampai di sini dulu perjumpaan video saya kali ini. Ingat, jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Kalau itu memang benar, silakan buat ilmu untuk pengalaman. Apabila salah, tolong abaikan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.